أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita sudah sepatutnya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kepada kita banyak sekali nikmat dan rahmat-Nya. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dua kali tentang bagaimana keadaan nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Di dalam surat Ibrahim Allah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kemudian di surat yang lain, di surat An-Nahl, Allah menyebutkan: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dua ayat ini dimulai dengan permulaan yang sama, tapi diakhiri dengan ayat yang berbeda. Diawali dengan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, ketika hambaku, seseorang ingin menghitung nikmat dan karunia yang Allah berikan, maka dia tidak mampu untuk menghitungnya. Karena di dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan in, bukan idza. Idza dengan in, dua-dua syarat, tapi perbedaannya ketika idza itu sesuatu yang pasti akan bisa. Tapi kalau in itu sesuatu yang tidak pasti. Ketidakpastian di sini dimaknai dengan banyaknya nikmat sehingga hamba tidak mampu untuk menghitungnya. Di ayat pertama Allah menutup dengan innal insana la zalumun kafar, bahwa hamba-hambaku manusia itu adalah orang-orang yang kufur kepada nikmat. Sedangkan ayat kedua Allah menyebutkan innallaha laghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat kepada kita dan kita sebagai hambanya yang menerima nikmatnya, maka hambanya selalu kufur kepada nikmat, tidak akan mampu membalas apa yang Allah berikan kepadanya. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada hambanya walaupun hambanya kufur terhadap nikmat Allah. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai hari ini cahaya Islam masih berada di tengah-tengah umat Islam. Di kesempatan yang sangat singkat ini kita melihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang bagaimana kesabaran yang ada di dalam Al-Qur'an, dimulai dari kisah para anbiya dan kisah para rasul. Tidak ada kehidupan dari mereka
kecuali dilalui dengan tantangan, rintangan, dan juga ujian cobaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bercerita tentang keadaan para anbiya dan para rasul di dalam Al-Qur'an. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Ketika bercerita tentang Nabi Ismail dan Idris dan Zulkifli, mereka semuanya orang-orang yang sabar. Ketika bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, di akhir cerita Allah menyebutkan, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya ketika dia bertakwa kepada Allah dan dia bersabar atas apa yang Allah berikan, atas apa yang Allah ujikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ganjaran dan pahala dan balasan kepada orang-orang yang baik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memulai dakwahnya dengan bertanya kepada bapaknya, bagaimana engkau wahai bapakku untuk menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat kepadamu? Itu awal mula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memulai dakwahnya dalam keluarganya. Tapi apa balasan daripada bapaknya? Qala la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti dalam mendakwahiku, dalam memberikan nasihat kepadaku, la arjumanna, maka aku benar-benar merajammu sampai mati. Tapi apa yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak marah kepada bapaknya, bahkan diminta ampun kepada bapaknya. Tingkat kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bagaimana ketika menghadapi Raja Namrud? Bagaimana ketika dimasukkan ke dalam api? Itu semuanya rentetan bagaimana cobaan dan rintangan di dalam dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bagaimana kesabaran yang ada di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana kesabarannya ketika diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Yang dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam, qala ya abati fa'al ma tu'mar, di dalam surah As-Saffat. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dan di antara para rasul dan anbiya yang paling besar tantangan dan ujiannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kesabaran diukur dengan ketakwaan. Di dalam surat Yusuf, innahu man yattaqi wa yasbir, di situ ada kaitannya ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka ujiannya akan dilebihkan daripada yang lainnya, dan kesabaran akan ditinggikan daripada yang lainnya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bersabar ketika dimasukkan ke dalam sumur oleh keluarganya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bersabar ketika posisinya sebagai budak. Budak itu hamba sahaya. Hamba sahaya itu dimiliki oleh orang lain. Boleh disuruh kemana-mana, boleh diajak kemana-mana, boleh dilakukan apa saja. Itu namanya budak. Bagaimana ketika dimasukkan ke dalam penjara, di mana penjara itu bersama orang-orang yang jahat, orang-orang pencuri, merampok dan lain sebagainya, tapi bersabar. Tapi kesabaran yang paling besar yang diberikan di antara para anbiya, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi kita dengan fitnah terhadap istrinya. Ini merupakan ujian yang sangat besar.
Bagaimana ketika Rasulullah SAW diambil nyawa anak-anaknya, bukan satu. Bagaimana ketika meninggal istrinya yang tercinta, Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana ketika meninggal kakeknya, bagaimana ketika meninggal pamannya, bagaimana ketika meninggal Hamzah radhiyallahu anhu. Itu merupakan rentetan ujian dan rintangan kepada para anbiya dan khususnya kepada Rasulullah SAW di dalam dakwahnya. Dan tidak ada kehidupan seseorang hamba di dunia ini kecuali penuh rintangan dan cobaan. Tidak ada kehidupan kecuali dipenuhi dengan cobaan dan rintangan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita hidup di dunia. Adanya pertemuan, adanya perpisahan. Adanya sedih, adanya senang. Adanya gembira, adanya bahagia dan lain sebagainya. Dan itu semua pasti kita jalani, baik kita menerima senang dengan hal itu ataupun kita tidak menerima dengan hal itu. Maka salah satu sifat yang harus ada, yang harus melekat pada diri kita, yaitu sifat kesabaran. Dalam hal ini Rasulullah SAW selalu memberikan bisyarah, berita gembira kepada para sahabatnya sehingga kuat di dalam ujian yang ada. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa' minas sabr. Tidak ada satu karunia yang Allah berikan kepada hambanya lebih luas dan lebih baik daripada sabar, daripada sifat kesabaran. Dan kesabaran ini bukan sesuatu yang diberikan oleh Allah dengan utuh, akan tetapi innamas sabru bittasabbur. Kesabaran itu dengan melatih. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum was sabru bittasabbur. Ilmu itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang dengan sekali masuk, tidak. Tapi bitta'allum, dengan tadarruj, dengan step by step, sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan kesabaran. Wasabru bittasabbur, di sini kesabaran itu harus kita latih, dimulai dari yang kecil sampai yang besar. Mungkin hari ini kita melihat ada orang yang memangku anaknya yang sedang meninggal, yang sudah meninggal, tapi dia tidak meronta-ronta, tapi dia tidak pernah menyalahkan orang lain, tapi dia menerima takdir Allah. Bukan berarti kita melihat dia senang dengan apa yang terjadi pada anaknya, tidak. Bisa jadi dia sedang melatih kesabarannya atas apa yang Allah tetapkan kepadanya. Bisa jadi ketika dia kehilangan istrinya, dia sabar menerima. Dia menerima ketentuan dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia senang dengan kehilangan istrinya. Tapi karena dia menerima ketentuan Allah dan tahu ganjaran pahala yang Allah berikan kepada mereka yang sabar sungguh sangat luas dan besar. Pada zaman Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang perempuan, dan perempuan itu baru saja ditinggal oleh anaknya. Anaknya yang masih kecil meninggal dunia. Kemudian di pemakaman Rasulullah menjumpai seorang perempuan tadi. Dan perempuan tadi dengan rasa sedihnya, dengan rasa kecewanya, saking menangis, meronta-ronta atas apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian Rasulullah SAW meminta dan menasihatinya untuk bersabar atas apa yang terjadi kepadanya. Apa yang dijawab oleh wanita tersebut? Mali minas sabr, fa innaka lam tusab bi musibati. Bagaimana aku bisa bersabar jika yang terjadi pada diriku itu terjadi pada dirimu,
maka engkau juga tidak bisa bersabar atas apa yang terjadi. Kenapa dia menjawab demikian? Saking sedihnya, saking kecewanya, dia tidak mengetahui dan dia tidak mengenal bahwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min syiddatil huzn, saking sedihnya atas apa yang dia terima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan perempuan tadi. Karena kenapa? Keadaan waktu itu tidak memungkinkan untuk dilanjutkan nasihat kepadanya. Maka Rasulullah pergi, kemudian datang seorang pemuda menghampiri wanita tadi. Wahai perempuan, wahai ibu, apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau katakan? Apa yang engkau balas? Apakah engkau tidak tahu bahwa yang tadi bertanya kepadamu, yang menasihatimu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar perkataan pemuda tadi, maka perempuan tadi bergegas bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjumpai Rasulullah. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, al-an sabartu. Wahai Rasulullah, maka saya sekarang sudah bisa bersabar. Apa yang dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu dihitung, dinilai ketika awal kejadian. Ketika kita mendengar bahwa salah satu daripada keluarga kita meninggal, bagaimana keadaan kita? Ketika kita mengetahui kawan kita kecelakaan, bagaimana keadaan kita? Ketika kita mengetahui banyak harta kita yang hilang, bagaimana keadaan kita? Ketika kita mengetahui bahwa ibu bapak kita di rumah sakit, apa yang terjadi pada kita? Itu yang dimaksud dengan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran yang hakiki, kesabaran yang dihitung nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengar awal mula kejadian yang menimpa kita. Apakah seseorang dia meronta? Apakah seseorang dia tidak menerima takdir Allah, ataupun dia menerimanya dengan lapang dada? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam sebuah perjalanan, dan beliau mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Qusam. Adiknya ini Qusam lebih dicintai oleh Abdullah ibnu Abbas daripada anaknya. Saking cintanya kepada adiknya, dia lebih mencintai adiknya daripada anaknya. Akan tetapi dalam satu perjalanan, dia mendengar bahwa Qusam, adik laki-lakinya, meninggal dunia. Pada saat itu juga Abdullah bin Abbas berhenti dari perjalanannya, kemudian salat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah. Setelah itu apa yang beliau katakan? Wasta'inu bis sabri was salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri awalan. Diawali dengan kesabaran kita, kemudian wassalah, dan juga dengan sujud salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya terasa berat kecuali orang-orang yang khusyuk saja. Sidang jamaah subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran itu harus dilatih dari diri kita, dimulai dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Ada seorang bapak yang selalu menjumpai Rasulullah bersama anaknya, dan tidak ada majelis Rasulullah SAW kecuali bapak tadi datang bersama anaknya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai fulan, apakah engkau mencintai anakmu? Apa yang dia jawab oleh bapak tadi? Inni la arjullaha an yarzuqa hubbak kama uhibbuh. Ya Rasulullah, ketika pertanyaan apakah engkau mencintai anakmu, apa yang dia jawab? Wahai Rasulullah, saya bercita-cita, berkeinginan dan memohon kepada Allah untuk dapat mencintaimu sebagaimana aku mencintai anakku. Saking cintanya kepada anaknya.
Kemudian setelah berapa lama bapak tadi tidak nampak, anaknya juga tidak nampak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Apa yang dijawab oleh para sahabat? Anaknya sudah meninggal dunia. Anaknya yang begitu dicintai sudah pergi meninggalkannya. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya kepadanya, apakah anakmu sudah meninggal? Apa yang dia jawab? Ketika seorang bapak yang memiliki anak yang masih kecil dan anak lebih duluan meninggal daripada dia, dan anak itu lebih dia cintai, bahkan kepada Rasulullah SAW, dari hati yang sangat dalam dia menjawab, iya, wahai Rasulullah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ala yasurruka an yadkhula baban min abwabil jannah illa wajadtahu amamak. Wahai seorang bapak, apakah kamu senang apabila engkau nanti di surganya Allah ataupun di akhirat nanti mendapati pintu-pintu daripada pintu surga kecuali engkau mendapatinya di depan pintu? Apa jawabnya? Qala bala ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah. Kemudian apa yang dibalas oleh Rasulullah? Fadzalika laka. Dan apa yang kita ceritakan tadi itu murni untuk kamu. Artinya apa? Ketika seseorang dia bersabar, dia menerima dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dituliskan kepadanya, balasannya apa? Balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun di ayat 111, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Ketika mereka sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, inni jazaituhumul yawm, maka kami memberikan balasan kepada mereka di hari ini, yaitu di akhirat nanti, bima sabaru, atas apa yang mereka lakukan dengan kesabarannya terhadap musibah. Di dalam surat yang lain, surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum, salam sejahtera kepada kalian semuanya. Kenapa? Bima sabartum, atas apa yang engkau lakukan di dunia dengan penuh kesabaran terhadap musibah-musibah yang ditimpa kepada kalian. Fa ni'ma uqbad dar, maka sebaik-baik tempat yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menerima satu ujian, satu musibah, maka ada beberapa hal yang dapat melatih diri kita untuk bisa bersabar. Yang pertama, ketika kita menerima musibah, ketika kita menerima ujian, ketika kita menerima cobaan, maka kita harus paham dan harus ingat atas apa yang Allah berikan daripada balasan dan ganjaran kepada orang yang bersabar atas musibahnya. Sebagaimana kita sampaikan tadi, ketika ganjaran yang Allah berikan yaitu surganya Allah. Kemudian salah satu kelebihan dan ganjaran kepada orang yang bersabar atas apa yang ditimpa kepadanya yaitu diampuni segala kesalahan dan kekurangannya, diampuni segala kesalahan dan dosanya. Ketika seseorang menerima atas apa yang Allah takdirkan kepadanya, illa kaffarahu minal khataya, tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa-dosanya, menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Maka kita ketika menerima musibah tidak dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan suuzon, tapi dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebab untuk dihapuskan dosa kita. Mungkin itu sebab untuk dinaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis dan ayat-ayat daripada Al-Qur'an yang menyebutkan kelebihan-kelebihan daripada ganjaran orang yang bersabar.
Salah satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ma li 'abdil mu'min idza qabadtu safiyahu fid dunya wa sabar falaysa lahu 'indi jazaa illa al jannah." Tidak ada seseorang hamba ketika dicabut nyawa orang yang terdekat dengannya. Safiyahu di situ artinya orang yang sangat dia cintai, orang yang sangat dekat dari dia. Boleh jadi itu bapaknya, boleh jadi itu ibunya, boleh jadi anaknya, boleh jadi istrinya, ataupun kawan kerabatnya. Tapi ketika dicabut nyawanya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar atas itu. Falaisa lahu 'indi jazaa'il jannah. Tidak ada balasan kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali surga yang Allah berikan. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa keadaan orang-orang yang diambil, orang-orang yang dekat darinya, kemudian dia bersabar. Dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketika malaikat mencabut nyawa seseorang hamba ataupun seorang anak daripada bapaknya, apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Qabattum walada abdi, apakah engkau cabut nyawa anak daripada hambaku? Qabattum thamarata fuadih, engkau cabut nyawa anak yang paling dicintainya? Malaikat berkata, "Na'am." Iya, wahai Allah. Kemudian apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keadaan orang itu? Bagaimana keadaan bapaknya ketika anaknya meninggal? Bagaimana keadaan seorang suami ketika istrinya meninggal? Bagaimana keadaan istri ketika suaminya meninggal? Hamidaka wastarja. Dia memujimu dan kembali kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd." Maka bangunlah satu rumah di surganya Allah, diberikan nama dengan rumah pujian kepada Allah. Itu merupakan buah daripada kesabaran kita atas apa yang Allah timpakan, atas apa yang Allah berikan daripada ujian kepada kita di dunia. Itu yang pertama. Ketika kita mengetahui ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Salamah, memiliki seorang istri yang namanya Ummu Salamah. Ketika salah satu peperangan, Abu Salamah syahid, meninggal dunia. Kemudian di hari kematiannya datang beberapa orang sahabat ke rumah Ummu Salamah dan berkata kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, sungguhnya kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal daripada kerabatnya, ketika dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran yang terbaik kepadaku atas apa yang engkau timpakan kepadaku, wa akhluf li khairan minha, dan gantilah apa yang engkau ambil dariku dengan yang lebih baik darimu." Ummu Salamah bertanya dalam hatinya, apakah ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Itu yang bertanya dalam diri Ummu Salamah. Kemudian setelah berdoa dengan doa tadi dan selesai masa iddahnya, Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah. Ketika itu Ummu Salamah berkata dalam hatinya, ketika saya berdoa, wakhluf li khairan minha, berikan yang lebih baik daripada yang engkau ambil, aku bertanya dalam diriku, tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi ketika Rasulullah yang datang, maka aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar doa dan mengabulkan apa yang kita pinta. Maka ketika kita diberikan satu musibah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Semoga kita diberikan yang lebih baik dari apa yang diambil hari ini, merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, kita harus bisa melihat, berhusnuzon kepada Allah, tidak melihat apa yang diambil oleh Allah, akan tetapi kita harus melihat apa yang masih ada daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang sahabat meninggal satu anaknya daripada 4, maka dia berkata, "Ya Allah, ahmaduka rabbi wa ashkuruk." Saya memujimu dan saya bersyukur kepadamu. Engkau telah mengambil anakku hanya 1 daripada 4. Artinya apa? Memuji Allah dan bersyukur kepada Allah dari apa yang tinggal daripada nikmat yang diberikan kepadanya. Bukan dia melihat dari yang diambil darinya, tapi apa yang diberikan kepadanya. Itu dapat memperkuat kepada kita daripada rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat sesuatu hal yang hilang dari kita, tapi kita melihat sesuatu yang Allah tinggalkan kepada kita. Ketika kita hilang harta kita sepertiga, maka jangan hilang sepertiga yang hilang, tapi lihatlah 2/3 yang masih ada di kita. Ketika kita memiliki 1 tangan yang putus, contohnya, kita masih memiliki tangan yang lain. Kita masih memiliki kaki 2 yang sempurna, dan seperti itu. Ketika kita hilang rahmat dan nikmat sedikit daripada kita, maka lihat apa yang masih ada di kita. Jangan lihat apa yang hilang dari kita. Kemudian yang terakhir, semua yang ditakdirkan kepada kita itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum kita dilahirkan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Segala sesuatu daripada musibah, cobaan, rintangan, itu semuanya, baik yang terjadi di muka bumi ataupun yang terjadi pada dirimu, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabra'aha, sebelum ada penciptaan, sebelum diciptakan kamu, sebelum dihidupkan kamu, sebelum adanya kamu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan semua itu sungguh mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima utikum. Itu disebabkan bahwa ketika sesuatu yang hilang darimu, engkau tidak bersedih hati. Kenapa? Karena ayat sebelumnya Allah sudah tuliskan, dan kamu tidak terlalu senang dengan apa yang Allah berikan, dan itu sudah dituliskan kepadamu. Artinya ketika hari ini mendapati jabatan yang besar, jabatan yang tinggi, kita tidak sombong atas diri kita. Kenapa? Itu semua sudah Allah tuliskan. Ketika kita sakit salah seorang keluarga kita, kita tidak bersedih karena itu sudah dituliskan kepada kita. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, ini beberapa poin untuk melatih diri kita supaya kita bisa bersabar dari tingkat yang sangat rendah kepada tingkat yang sangat tinggi. Sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya Allah berikan rasa kesabaran terhadap apa yang kita hadapi semuanya hari ini, baik itu ujian yang kecil, cobaan yang besar, kita dapat menerimanya karena itu semuanya merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa bersabar dan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatika jannatin na'im, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.